Saya akan membahas solusi permasalahan kesulitan warga sekolah membiasakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari karena sudah terbiasa dengan penggunaan bahasa Batak. Sebagai bagian dari isi video project kami, mata kuliah kepemimpinan. Dalam hal ini, salah satu yang paling berperan penting adalah guru bahasa Indonesia di sekolah, di mana hendaknya dalam pembelajaran bahasa Indonesia haruslah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun upaya dan solusinya, yang pertama adalah pembiasaan, yakni dengan membiasakan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia ketika berkomunikasi baik di luar maupun di dalam lingkungan sekolah, terutama pada proses pembelajaran, akan membuat siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan benar. Yang kedua adalah media. Pada proses pembelajaran, guru dituntut untuk menggunakan media yang baik dalam pembelajarannya, terkhusus untuk mengajari bahasa Indonesia. Yang ketiga, melalui teknik. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan oleh guru, yakni teknik membaca, menulis, dan berbicara. Pada teknik ini, siswa lebih banyak terlibat. Yang keempat, strategi. Adapun strategi yang digunakan oleh guru, diantaranya yaitu strategi model pembelajaran langsung dan model cooperative learning. Yang kelima adalah metode. Metode yang dapat digunakan guru adalah metode audilingual, di mana metode ini menekankan pada drill atau pengulangan. Dan adapun metode produktif, yakni metode yang menekankan pada berbicara dan menulis. Baik, adapun permasalahan kedua yaitu guru belum mampu menerapkan pelajaran menggunakan bahasa daerah sebab guru masih belum memahami atau menggunakan bahasa daerah tersebut. Masih banyak guru di kelas rendah, kelas 1-3 dan kelas tinggi, kelas 4-6 hanya menggunakan bahasa Indonesia saat mengajar. Salah satu contoh praktik berbahasa tersebut menyulitkan bagi anak-anak yang belum lancar berbahasa Indonesia ketika mereka masuk sekolah. Kami juga melihat bahwa anak-anak yang belum lancar berbahasa Indonesia memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia seperti di kelas tinggi yaitu kelas 4 dan sampai 6. Hal ini terjadi karena mereka tidak sepenuhnya mengerti materi pelajaran yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Adapun upaya yang dapat diberikan pada permasalahan kedua yakni yang pertama, memberikan pemahaman tentang bahasa sebagai budaya. Tidak dapat dipungkiri bahasa adalah bagian dari budaya dan budaya merupakan corak terciptanya peradaban suatu masyarakat. Memberikan pemahaman tentang bahasa Indonesia sebagai salah satu komunikasi itu hal yang penting, dan juga bahasa daerah juga hal yang penting. Manusia akan mudah belajar, namun memberikan pemahaman bahasa daerah sebagai budaya adalah hal yang berbeda. Seperti halnya mengomunikasikan nama-nama benda sesuai dengan bahasa daerahnya. Yang kedua, menciptakan suasana sebagai penutur. Tidak dapat dipungkiri lagi, penyebab terancam punahnya bahasa-bahasa adalah minimnya penutur. Orang yang ahli bahasa dapat berinteraksi dalam bahasa daerah dengan guru-guru dan melihat kondisi atau situasi tertentu yang dapat disepakati bersama untuk mengobrol bahasa daerah. Permasalahan warga sekolah yang lebih bersikap kesukuan. Kepemimpinan etnik akan menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal dalam kepemimpinannya. Dalam kearifan lokal ini, terdapat ciri yang melekat dalam kearifan tradisional, yakni sifatnya yang dinamis, berkelanjutan, dan dapat diterima komunitasnya. Hal inilah yang terbawa dan melekat pada sifat pemimpin, sehingga menciptakan kepemimpinan bermodel kepemimpinan etnik. Namun, kepemimpinan yang berdasarkan akar dan identitas kebudayaan ini cenderung menimbulkan sikap primordialisme yang berlebihan. Hal ini ditunjukkan dengan warga sekolah yang lebih bersikap kesukuan. Bagaimanakah strategi untuk mengatasi permasalahan warga sekolah yang lebih bersikap kesukuan tersebut? Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengimplikasikan dimensi pendidikan multikultural dalam kepemimpinan, yaitu pertama, dimensi integrasi isi atau materi.
Kedua, dimensi konstruksi pengetahuan. Ketiga, dimensi pengurangan prasangka. Keempat, dimensi pendidikan yang adil. Kelima, dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Bagaimanakah langkah penerapan strategi tersebut? Pertama, pemimpin memperhatikan pengintegrasian kebijakan yang dipilih agar tetap berada pada multikultural. Kedua, pemimpin mendekatkan diri agar lebih bersahabat dengan ras luar, etnik, dan kelompok budaya lain yang ada dalam organisasi sekolah yang dipimpinnya. Ketiga, pemimpin menyusun struktur sosial sekolah yang memanfaatkan potensi budaya masyarakat sekolah yang beraneka ragam.